Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita mau bikin basic kondok ya, cuma 3 bahan aja. Yang pasti simple dan cara buatnya juga gampang banget. Dijamin sekali nonton ini kalian langsung bisa ya, karena aku bakalan kasih tips dan triknya juga gimana cara bikin kondok itu gak bantet dan ngembang seperti ini. Langsung aja ditonton sampai videonya selesai ya. Oh ya, satu lagi buat kalian yang baru mampir ke channel aku, langsung aja di subscribe dulu di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar dapat video terbaru dari aku selanjutnya ya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah ya. Dan di sini aku menggunakan ragi dari merek Pak Maya kayak gini. Dan aku cuma menggunakan 1 sendok teh ya. Jadi di langkah pertama seperti ini, pastikan untuk ragi kalian tuh bekerja dulu. Untuk mereknya bebas menggunakan apa aja. Dan untuk cara penyimpanan ragi itu pastikan nih, setelah kita pakai kita langsung tutup rapat seperti ini, dimasukkan ke kulkas lebih baik. Dan lanjut kita tambahkan gula pasir. Ini makanan dari si ragi, kita gunakan 2 sendok makan munjung kayak gini. Setelah itu karena aku pengen nakar, aku pakai timbangan digital 20 ribuan ini ya. Kalian bisa beli di pojok kiri bawah sini. Lalu aku tambahkan air, ini air biasa. Jadi air mentah, air keran kayak gitu. Aku pakainya 85 sampai 90 gram. Sama untuk air panas mendidih, ini bukan air hangat tapi air mendidih. Kita masukinnya juga sama ya, di 85 sampai 90 gram. Kenapa aku campur seperti ini? Ini adalah fungsi biar kita dapat air yang hangat kuku. Jadi nggak panas dan juga nggak dingin. Jadi raginya tuh bekerja secara aktif, maksudnya secara menyeluruh gitu loh. Nah ini udah selesai, kita langsung aja aduk sampai dia tercampur merata. Jadi sebelum kita tambahkan bahan lainnya seperti tepung, nah kita harus pastikan dulu untuk raginya bekerja ya. Dan di sini ada ragi yang menempel di sendok, pastikan juga kita bersihkan seperti ini. Setelah itu kita aduk lagi sampai dia merata. Setelah merata seperti ini, langsung aja kita tutup menggunakan piring boleh, kain boleh, dan kita biarkan selama 5 menit aja. Maksimalnya 15 menit, tapi terserah deh. Di sini aku diamkan selama 15 menit dan hasilnya seperti ini nih. Jadi tanda ragi aktif itu dia berbusa, berbuih banyak seperti ini. Kalau misalnya busa atau buihnya nggak ada sama sekali, jangan kalian terusin nambahin tepungnya ya. Pastikan untuk raginya aktif bergas seperti ini dulu. Nah kalau udah berbusa, berbuih seperti ini, baru kita lanjut ke step selanjutnya. Di sini aku ada tepung terigu, aku menggunakan 200 gram. Untuk mereknya aku pakai yang pedang itu ya. Kalian juga boleh menggunakan tepung terigu biasa ataupun tepung terigu curah. Kalau mau pakai tepung terigu curah boleh, tapi disaring lagi ya biar nanti bersih. Nah ini langsung aja kita masukin semuanya dan kita langsung aduk sampai dia tercampur merata. Setelah semua tepung keringnya tercampur merata dengan adonan basah seperti ini, langsung aja kita ratakan ya. Nah kita ratakan seperti ini aja cukup. Setelah itu langsung aja kita istirahatkan lagi. Jadi kita istirahatkan lumayan lama ya. Ini nanti kita diamin kurang lebih 1 jam. Pastikan kita tutup seperti ini. Boleh menggunakan kain ataupun menggunakan piring. 1 jam ya. Jadi kita istirahatkan selama 1 jam kayak gini. Dan ini dia hasilnya. Ternyata dia lengket ke piringnya ya. Ternyata ngembangnya maksimal banget. Nah ini karena apa? Panas air kukunya tadi, dan juga kita udah ngecek raginya beneran aktif ya. Namanya kondok harus ada tepung panir, jadi kalian siapin dulu. Dan jangan lupa gunakan juga tusuk sate seperti ini. Nah biasanya kondok itu diisi dengan sosis, coklat, dan yang lain-lain. Nah karena di sini aku menggunakan tusuk sate, ini emang agak sedikit sulit ya, karena nggak ada nggak ada bahan yang bisa menempel ke adonan. Jadi ini kita
aduk atau kita putar-putar dulu aja seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita celupin ke tepung panirnya. Jadi untuk isiannya bebas, kalian mau taruh coklat, sosis ataupun apalah daging gitu juga boleh, terserah kalian. Jadi di sini aku cuman mau nunjukin cara bikin kondok basicnya ya. Jadi tanpa isian sama sekali dan juga tanpa topping. Jadi ini murni kondok ya. Tadi cuma 3 bahan aja ya, cuman ragi dan juga gula dan juga tepung terigu. Untuk airnya nggak aku hitung karena itu air kita masak sendiri. Kita langsung aja masak ya. Untuk masaknya tipsnya dari aku, pastikan minyaknya beneran panas, dan saat kita masukin kondoknya kita putar seperti ini, baru kita lanjut ke kondok yang kedua. Nah isinya jangan terlalu banyak juga ya, karena nanti kalau terlalu banyak nanti dianya mengembang gitu kan, jadi nggak muat nih tempatnya, wajannya. Jadi pastikan 3 atau 4 aja udah cukup sih. Nah kita masukin satu persatu dan kita aduk seperti ini. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya. Dan satu lagi, untuk apinya di sini aku menggunakan api yang super kecil. Biar apa? Biar matangnya tuh sampai ke dalam-dalam. Karena biasanya kalau kita menggunakan api besar, biasanya bagian dalamnya tuh masih mentah. Jadi nanti hasilnya bantet dan ya kayak gitulah. Jadi pastikan untuk ngegorengnya sabar-sabar, menggunakan api kecil aja. Dan ini udah matang, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Nah untuk ngegorengnya kalian bisa warna coklat ataupun warnanya kuning kemasan ya. Biasanya kalau mau digoreng 2 kali, kita goreng sampai kuning kemasan kayak gini. Jadi nanti kalau ada yang beli tinggal kita panasin lagi aja. Jadi gorengnya tuh nggak terlalu lama. Nah ini udah ya, kita langsung aja sajikan. Di sini aku akan bakalan tunjukin ya gimana sengembang apa dia tuh. Adonannya tadi kan kecil banget dan di dalamnya juga nggak bakalan bantet sama sekali. Jadi untuk isiannya kalian bisa kasih sosis dan nanti di atasnya bisa kalian tambahin mayones ataupun saus. Perpaduan sosis, saus dan mayo itu udah paling enak menurut aku. Kalian juga bisa lihat yang versi manisnya. Aku juga udah bikin versi kondok coklatnya. Kalian bisa cek di pojok kanan atas ini atau kalian bisa cek di deskripsi ya. Di next aku juga bakalan bikin yang rasa kopi susu. Jadi kopi susu creamy gitu, rasanya bakalan manis dan yummy banget pastinya. Nah kalian bisa lihat ya, ini nggak bantet sama sekali, dalamnya lembut banget dan tuh. Jadi buat kalian yang sering gagal bikin kondok atau gak enak rasanya atau kayak gimana lah, kalian cobain resep aku kali ini. Pastikan kalian tambah isian dan juga topping biar jauh lebih mantap lagi. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like ataupun subscribe di bawah video ini ya. Jika video ini bermanfaat, langsung aja kalian share ke teman atau kerabat dekat Anda. See you di next video. Thank you. Dan ini aku bakalan coba yang kecil ini ya. Ini jauh lebih crispy karena dia lebih coklat dan di dalamnya matangnya sampai ke dalam-dalam. Ini enak banget, apalagi dimakan saat perut kosong dan dalam keadaan lapar kayak gitu. Ini pasti jauh lebih enak ya. Makanan apapun pasti jauh lebih enak kalau perutnya kosong ya.